Hai semua, di video kali ini Dapur Mega mau berbagi resep kue bawang gunting yang super simpel. Ini kue cara membuatnya cukup mudah tapi rasanya sangat enak, renyah dan juga gurih. Kue bawang ini sangat cocok dijadikan ide isian toples lebaran. Nah, untuk teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya, yuk simak videonya. Pertama-tama di sini kita siapkan dulu 500 gram tepung terigu, kemudian kita tambahkan juga 100 gram tepung tapioka. Lalu kita tambahkan 1 sendok teh garam dan 2 sendok teh kaldu ayam. Lanjut, semua bahan keringnya ini kita aduk dulu sampai tercampur merata. Kemudian langsung aja kita masukin 3 siung bawang putih dan 3 siung bawang merah yang sudah kita haluskan. Lalu ada 3 tangkai daun seledri yang sudah kita iris kecil-kecil. Kemudian 40 gram margarin. Untuk penggunaan margarinnya ini bisa disesuaikan ya. Kalau teman-teman nanti pengen lebih renyah lagi, untuk margarinnya boleh dilebihkan. Kemudian ini kita tambahkan juga 1 butir telur ayam. Ini telurnya kita kocok lepas dulu ya. Kemudian langsung aja kita tuangkan semuanya. Kemudian lanjut ini kita aduk sampai tercampur merata. Biar lebih gampang tercampur meratanya, ini langsung aja kita aduk dan kita uleni dengan tangan. Pastikan dulu tangannya sudah dicuci bersih atau boleh juga menggunakan sarung tangan seperti di video. Ini adonannya akan kita aduk sampai tercampur merata sampai nanti adonannya menyatu dan teksturnya lembut. Langsung aja kita tambahkan 220 ml santan. Di sini kita menggunakan santan murni ya. Dan santannya ini kita masukin secara bertahap. Lanjut kita tuangkan kembali santannya. Kemudian ini kita aduk kembali sampai merata sampai nanti adonannya menyatu dan teksturnya lembut. Langsung aja kita tuangkan semua sisa santannya, kemudian kita aduk dan kita uleni kembali sampai kalis. Kalau adonannya sudah tercampur merata dan teksturnya lembut seperti ini sudah cukup ya. Langsung aja adonannya kita bagi jadi 3 bagian supaya nanti kita lebih gampang untuk mengguntingnya sambil kita uleni kembali. Adonannya sudah selesai kita bagi-bagi seperti ini. Lanjut kita siapkan sebuah piring, kemudian kita taburkan secukupnya tepung terigu supaya nanti kue bawangnya tidak lengket di piring. Kemudian ambil satu bagian adonan, kemudian bentuk memanjang seperti ini. Langsung aja kita gunting-gunting. Untuk ukurannya itu bebas ya teman-teman, sesuai selera aja, mau ukurannya kecil, besar ataupun sedang. Nah, ini kita gunting-gunting aja seperti ini. Kue bawang gunting ini cara membuatnya cukup mudah ya teman-teman, tidak butuh waktu yang lama. Nah, ini kue bawangnya sudah selesai kita gunting-gunting seperti ini. Hasilnya lumayan banyak ya. Lanjut kita goreng dengan menggunakan minyak yang sudah kita panaskan sebelumnya. Kita masukin satu-satu ya supaya nanti kue bawangnya ini tidak lengket satu sama lain. Di sini kita goreng dengan menggunakan api sedang dan kita goreng sampai matang sampai nanti warnanya itu kuning kecoklatan. Dan sesekali jangan lupa dibolak-balik juga supaya nanti matangnya merata ke semua sisi dan warnanya juga cantik. Nah, ini kue bawangnya sudah matang ya, warnanya juga sudah kuning kecoklatan seperti ini. Ini sudah cukup, langsung aja diangkat dan ditiriskan. Lanjut kita goreng kue bawangnya sampai selesai. Kue bawang guntingnya sudah matang, warnanya sangat cantik ya, dan pastinya ini aromanya sangat wangi.
Kue bawang ini rasanya sangat enak, renyah, dan juga gurih. Cocok sekali dijadikan cemilan sehari-hari maupun dijadikan ide kue kering ataupun ide isian toples lebaran dengan kita simpan di dalam toples seperti ini. Kue bawang ini bisa tahan lama asalkan kita simpan di dalam toples yang tertutup rapat. Dan pastinya ini cara membuatnya juga sangat simpel, cukup digunting-gunting aja. Pertama-tama di sini kita siapkan dulu wadah, lalu kita tuangkan 500 gram tepung terigu, 100 gram tepung tapioka, 1 batang daun bawang dan 2 tangkai daun seledri yang sudah kita iris-iris. Kemudian kita tambahkan juga 3 siung bawang putih dan 3 siung bawang merah yang sudah kita haluskan. Lanjut kita tambahkan 1 butir telur ayam, 1 sendok teh garam dan 2 sendok teh kaldu ayam. Kemudian kita tambahkan juga 50 gram margarin. Lanjut semua bahannya ini akan kita aduk dan kita uleni dengan tangan. Pastikan dulu tangannya sudah dicuci bersih atau boleh juga menggunakan sarung tangan plastik. Ini adonan kita uleni sampai kalis ya, sampai nanti teksturnya lembut dan bisa kita cetak. Ini adonannya masih kering, langsung aja kita tuangkan 200 ml santan atau secukupnya. Ini santannya kita masukin secara bertahap ya. Untuk membuat kue bawang ini kita saranin pakai santan aja ya teman-teman, jangan pakai air putih supaya nanti rasanya makin gurih. Nah ini santannya masih kurang, lanjut kita tuangkan kembali. Lalu kita uleni kembali adonannya ini sampai kalis, sampai nanti teksturnya lembut. Nah ini sudah cukup ya, ini siap untuk kita bentuk. Langsung aja kita pindahkan ke meja kerja, ambil secukupnya adonan. Kemudian ini adonannya kita pipihkan dengan bantuan rolling pin atau boleh juga menggunakan botol kaca. Setelah adonannya kita pipihkan seperti ini, lanjut kita gulung seperti di video. Kalau sudah kita gulung seperti ini, jangan lupa bagian pinggirannya kita rapikan. Kemudian langsung aja kita bungkus dengan plastik bening seperti ini, dan ini nanti adonannya akan kita simpan di dalam freezer. Langsung aja kita sisihkan. Lanjut kita pipihkan dan kita gulung kembali adonannya sampai habis. Setelah semua adonannya selesai kita gulung, langkah selanjutnya ini adonan akan kita simpan di dalam freezer 1-2 jam sampai nanti adonannya ini mengeras. Kemudian langsung aja adonan yang sudah kita simpan di dalam freezer tadi kita keluarkan dari bungkusannya. Nah ini bisa dilihat ya teman-teman, adonannya jadi padat dan mengeras seperti ini. Kemudian langsung aja kita iris-iris. Kita iris setipis mungkin ya, supaya nanti hasil kue bawangnya renyah dan juga rapuh. Adonannya ini kita keluarkan dari freezer dan kita iris-iris pada saat mau menggoreng aja ya teman-teman, supaya nanti adonannya ini tetap padat dan tidak lunak. Kalau adonannya sudah selesai kita iris-iris seperti ini, langsung aja kita goreng dengan menggunakan minyak yang sudah kita panaskan sebelumnya. Kita masukin satu-satu supaya nanti kuenya ini tidak lengket satu sama lain. Kue bawang ini akan kita goreng sampai matang, sampai nanti warnanya kuning kecoklatan. Di sini kita masak dengan menggunakan api sedang cenderung kecil aja ya teman-teman, supaya nanti kuenya ini tidak mudah gosong dan warnanya tetap cantik. Kalau sudah berwarna kuning kecoklatan seperti ini, berarti kuenya sudah matang. Langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Lanjut kita goreng kue bawangnya sampai selesai.
Kue bawangnya sudah matang, hasilnya sangat cantik dan juga rapuh seperti ini. Selain cara membuatnya mudah, kue bawang ini rasanya juga sangat enak, renyah, dan juga gurih. Kalau teman-teman sudah coba, pasti bakalan suka dan ketagihan. Kue bawang ini sangat cocok dijadikan ide cemilan sehari-hari maupun dijadikan ide isian toples lebaran. Kalau mau dijadikan ide isian toples lebaran, jangan lupa kita masukin ke toples, kemudian kita tutup rapat supaya nanti kuenya tahan lama. Pertama-tama di sini kita siapkan dulu wadah, lalu kita masukin 2 butir telur ayam. Kita tambahkan juga 150 gram gula pasir, 2 saset vanili bubuk. Kemudian kita tambahkan juga setengah sendok teh garam, setengah sendok teh baking powder. Lalu semua bahannya ini kita aduk sampai tercampur merata. Cukup sampai tercampur merata aja ya, nggak perlu sampai mengembang. Kemudian langsung aja kita masukin 100 gram margarin. Lanjut ini kita aduk kembali sampai merata. Kalau margarin dengan bahan-bahan sebelumnya sudah tercampur merata, langkah selanjutnya kita masukin 500 gram tepung terigu. Ini tepungnya kita masukin secara bertahap ya. Lalu kita aduk sampai tercampur merata. Lanjut kita masukin kembali tepungnya. Langsung aja kita tuangkan semua sisa tepungnya. Lalu ini kita aduk kembali sampai merata. Langsung aja kita tuangkan 100 ml santan. Di sini kita menggunakan santan murni. Untuk penggunaan santannya ini bisa disesuaikan dengan kelembapan adonan masing-masing ya. Langsung aja adonannya ini kita uleni dengan tangan, tapi pastikan dulu tangannya sudah dicuci bersih, atau boleh juga menggunakan sarung tangan plastik. Adonannya ini kita uleni sampai kalis, sampai nanti teksturnya lembut. Nah, ini adonannya sudah tercampur merata dan juga kalis. Ini adonan siap untuk kita cetak. Ambil sedikit adonan, kemudian ini adonannya kita kepal-kepalkan, lalu kita bentuk memanjang. Kalau sudah kita bentuk memanjang seperti ini, langsung aja adonannya kita potong-potong. Untuk ukurannya itu bebas ya, sesuai selera aja. Kalau bisa jangan terlalu besar dan juga jangan terlalu kecil, supaya nanti pada saat kita goreng matangnya merata. Membuat kue biji ketapang ini cukup mudah ya teman-teman, tanpa menggunakan cetakan, tapi hasilnya tetap cantik. Kalau sudah kita potong-potong seperti ini, langsung aja kita sisihkan. Lanjut kita lakukan hal yang sama sampai semua adonannya habis. Nah, ini dia kue biji ketapangnya sudah selesai kita cetak, hasilnya lumayan banyak ya. Langkah selanjutnya ini kue akan kita goreng dengan menggunakan minyak panas. Langsung aja kita masukin satu-satu supaya dia nanti tidak lengket satu sama lain pada saat kita goreng. Di sini kita gunakan api sedang cenderung kecil aja ya, dan kita goreng sampai matang, sampai nanti warnanya kuning kecoklatan. Kalau kuenya sudah kokoh, langsung aja ini kuenya kita bolak-balik supaya nanti matangnya merata ke semua sisi. Ini sesekali kita bolak-balik ya teman-teman, supaya nanti warnanya cantik dan tidak ada yang gosong. Kalau sudah berwarna kuning kecoklatan seperti ini, berarti kuenya sudah matang. Ini langsung aja kita angkat dan kita tiriskan.
Lanjut kita goreng sisanya sampai selesai. Nah, ini dia kue biji ketapangnya sudah matang, hasilnya sangat renyah seperti ini dan warnanya juga cantik ya. Kue biji ketapang ini sangat cocok dijadikan ide isian toples lebaran maupun cemilan sehari-hari. Kalau mau dijadikan ide isian toples lebaran, jangan lupa dimasukin ke toples, kemudian kita tutup rapat supaya nanti kuenya tahan lama. Ini hasilnya lumayan banyak ya teman-teman, dari satu adonan tadi menghasilkan 3 toples seperti ini. Pertama-tama di sini kita menggunakan kulit pangsit secukupnya. Kemudian ini kulit pangsit langsung aja kita keluarkan dari bungkusannya. Lanjut kulit pangsitnya ini kita potong jadi beberapa bagian. Untuk ukurannya itu bebas ya, sesuai selera aja. Di sini kita potong jadi 9 bagian seperti ini. Kalau kulit pangsitnya sudah selesai kita potong-potong, ini siap untuk kita gunakan ya. Lalu untuk isiannya di sini kita sudah siapkan kacang tanah secukupnya. Kemudian untuk perekatnya kita menggunakan putih telur. Kalau nggak ada putih telur boleh diganti dengan tepung terigu yang dicampur dengan sedikit air. Langsung aja ambil 1 lembar kulit pangsit, kemudian kita oleskan sedikit perekat, kemudian kita beri di atasnya isian kacang tanah yang sudah kita siapkan tadi. Lalu kita gulung secara pelan-pelan seperti di video. Dan bagian ujungnya ini juga kita kasih kembali perekat ya. Dan ini dia hasilnya, tampilannya cantik ya teman-teman. Lanjut kita cetak dengan cara yang sama sampai semua kulit pangsitnya habis. Untuk penggunaan kacang tanahnya ini nggak perlu disangrai terlebih dahulu ya teman-teman, bisa langsung digunakan seperti ini. Karena nanti pada saat kita goreng kacang tanahnya ini akan matang sendirinya dengan kulit pangsit. Nah, ini kue kacang sembunyinya sudah selesai kita cetak. Langkah selanjutnya ini akan kita goreng. Sebelumnya kita sudah panaskan minyak goreng secukupnya. Kemudian langsung aja kita tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Lalu ini kita aduk-aduk dan kita masak dengan menggunakan api paling kecil. Gulanya ini kita masak sampai dia nanti hampir membentuk karamel ya. Kalau gulanya sudah mencair dan hampir membentuk karamel seperti ini, langsung aja kita masukin kue kacang sembunyinya. Kemudian ini kita masak dengan menggunakan api kecil sambil terus diaduk-aduk supaya nanti karamelnya ini menempel ke kue kacang sembunyinya. Nah, ini kue akan kita masak sampai matang, sampai nanti warnanya itu kuning kecoklatan. Nah, ini kuenya sudah matang ya teman-teman, warnanya juga sudah kuning kecoklatan seperti ini. Ini bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Ini karena efek cahaya ya teman-teman, jadi warnanya kurang jelas. Langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Saat masih panas, kuenya ini langsung aja kita pisah supaya dia nanti tidak lengket satu sama lain. Lanjut kita goreng sisanya sampai selesai. Nah, ini dia kue kacang sembunyinya sudah matang, langsung aja kita coba. Bisa didengar ya teman-teman, hasilnya itu sangat renyah dan pastinya ini rasanya sangat enak dan bikin nagih. Nah, untuk teman-teman jangan lupa dicobain resepnya ya. Semoga video kali ini bermanfaat. Selamat mencoba dan terima kasih.